Selamat malam keluarga Allah. Malam ini kita beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Saya dan keluarga Allah diberkati oleh Tuhan lewat berbagai macam sarana, sehingga melalui sarana ini kita bisa beribadah bersama. Kebaktian keluarga malam ini turut dilayani oleh kakak, ada Erika, ada Manda, ada Rinto, dan saya Pendeta Santiani Manurung yang akan memberitakan firman Tuhan. Mari bersama kita memuji Tuhan, ialah Allah yang mulia yang kita puji dan sembah seluruh dunia. Hai, nyanyikanlah. Mari bersama kita berdoa. Engkau menyertai kami di sepanjang hari ini dalam kerja karya pun juga pergulatan kami. Kami bersyukur kami boleh ada bersama dengan keluarga, boleh beribadah. Bapa kiranya bimbing kami, berkati kami melalui ibadah ini, kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Doa adalah napas hidup orang beriman. Dan pernyataan itu bukan hendak disampaikan sebagai sebuah definisi, melainkan mengingatkan kita mengenai betapa fundamentalnya doa dalam hidup orang beriman. Berdoa bukan saja tentang aktivitas rohani orang Kristen, bukan saja tentang meminta berbagai keinginan, dan melainkan apakah dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan kita bertekun berdoa bersama saudara seiman dalam persekutuan kasih. Tuhan Yesus sebelum menuntaskan misi pelayanannya berdoa. Dalam doanya ia mengingat para murid agar bersatu dalam meneruskan karya pelayanan Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 17 ayat 11 mencatat, "Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Mari kita menyambut pewartaan firman Tuhan dengan terlebih dahulu kita menyanyikan Mazmur 68 ayat 1 sampai 10 dan dilanjutkan ayat 32 sampai 35. Namanya ialah Tuhan.
Mari bersama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, inilah anak-anak-Mu yang bersama-sama menyiapkan hati pikiran kami kala firman-Mu boleh diberitakan. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami ya Bapa, melalui hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 saya akan membacanya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Kau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Kau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah Kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau dan mereka yang percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sebagai orang beriman, yaitu kita semua dipanggil untuk berdoa. Doa menjadi ciri khas pembeda antara orang yang beriman, orang yang mengaku beriman dengan yang tidak. Bagi orang beriman itu mengaku bahwa hidupnya berpusat pada Tuhan saja. Karena itu doa sering dipakai sebagai sarana agar dapat meminta berbagai hal kepada Tuhan. Apakah keluarga Allah setuju dengan pernyataan tersebut? Tidak ada yang keliru dengan pernyataan itu, tetapi masih ada yang belum lengkap, yang belum utuh memahami, menghayati tentang doa. Ada banyak orang berpikir bahwa dengan berdoa kita merasa menjadi lebih saleh. Dengan berdoa kita merasa bisa meminta apa saja dari Tuhan. Dan ketika permintaan kita tidak sesuai dengan yang kita mau, kita menjadi kecewa, marah. Kita sering lupa mengenai hakikat doa. Mengapa sih kita itu berdoa? Doa merupakan napas hidup, dan yang namanya napas hidupnya orang percaya. Bagaimana jika kita tidak bernapas? Apa yang terjadi jika napas kita tuh tersengal-sengal atau sesak napas? Tanpa doa, tanpa menghayati kehidupan doa, maka sesungguhnya kita sedang tidak dalam relasi yang utuh. Kita tidak terhubung dengan Allah karena kita tidak sungguh-sungguh berdoa.
Dalam kesaksian kitab Injil kita menjumpai berbagai teks yang menuliskan Tuhan Yesus berdoa. Ia selalu berdoa. Juga dalam teks ini kita menemukan Yesus sedang berdoa. Ia mengakhiri perkataannya, pengajarannya sebelum berpisah dengan para murid dengan sebuah doa. Doa Yesus, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Yesus menyapa Allah sebagai Bapa. Dalam doanya Yesus mengatakan kepada Bapa bahwa saat itu sudah tiba. Saat kemuliaan, saat Bapa dan anak saling memuliakan. Dalam doa Yesus menjelang kematiannya, tidak ada nada gentar. Tidak ada nada seolah bahwa ini nasib buruk yang harus Yesus tempuh. Melainkan saat penyalipan itu adalah saat Bapa dan anak saling memuliakan. Dalam Injil Yohanes, kemuliaan Allah tampak dalam firman. Firman itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran, juga dalam tanda-tanda yang dikerjakan oleh Yesus. Kita masih mengingat Yesus mengubah air menjadi anggur pada peristiwa perkawinan di Kana. Kita juga mengingat Yohanes 11 ayat 40 pada peristiwa Lazarus dibangkitkan. Terutama dalam tindakan kasih Bapa yang mengaruniakan anaknya yang tunggal yang ditinggikan di salib. Yesus menyatakan dalam seluruh pekerjaan karyanya, ia memuliakan Bapa. Pokok pertama yang perlu kita hayati keluarga Allah, apakah dalam doa-doa kita menghayati bahwa kita sungguh memuliakan Bapa melalui kerja dan karya kita? Saya ulangi. Apakah dalam doa kita menghayati bahwa kita sungguh memuliakan Bapa melalui kerja dan karya kita di hari itu? Dalam ayat 2-3, Yesus memuliakan Bapa. Dan dengan demikian, dirinya pun dimuliakan oleh karena kuasa atas segala yang hidup yang diberikan Bapa kepadanya. Oleh karena kuasa untuk memberi hidup kekal kepada mereka yang diberikan Bapa kepadanya. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 12-13 dituliskan, namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan Allah. Kemuliaan Allah dan anak mengalir dari pemberian hidup kekal oleh sang anak kepada mereka yang percaya kepadanya. Apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal dimulai dengan mengenal. Tapi bukan sekadar mengenal dalam pengertian kognitif. Melainkan sungguh-sungguh mengenal dengan melibatkan dirinya seutuhnya mengasihi Allah. Dan mengakui anaknya serta menaati firman-Nya. Pengenalan akan Allah yang demikianlah menjadi benih hidup baru murid-murid. Yesus memuliakan Bapa dengan melakukan pekerjaan Bapa. Aku telah memuliakan kau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Dan pekerjaan itu kini telah selesai. Kemudian di ayat 5, sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Muliakanlah aku dengan menekankan saat sekarang, sekaligus juga menegaskan bahwa kemuliaan Yesus itu sudah dimiliki oleh sang anak sebelum dunia dijadikan. Sebelum firman menjadi manusia.
Pekerjaan atas nama Bapa yang telah diselesaikan anak di bumi dan yang memuliakan Bapa itu diuraikan oleh Yesus dalam doanya ayat 6 sampai ayat 8. Aku telah menyatakan namamu. Kata namamu di sini menunjuk kepada seluruh kenyataan Allah, jati diri Allah, kasih Allah, kemuliaan Allah yang Yesus telah nyatakan kepada para murid. Penyataan Yesus tentang Allah kepada para murid tidak hanya membawa pengenalan akan Allah, melainkan juga membawa pengakuan, penerimaan, dan kesediaan menaati firman-Nya dan mengakui bahwa Yesus dan segala yang diberikan kepadanya itu berasal dari Allah. Yesus melakukan pekerjaan Bapa agar para murid mengenal Bapa, mengenal Yesus Sang Anak yang datang dari Allah. Tujuan itu baru tercapai ketika pengakuan para murid akan Bapa dan Anak mengubah hidup mereka. Sebab hidup mereka selalu ada dalam relasi bersama Bapa dan Anak sehingga hidup mereka menghasilkan buah. Dalam doa Yesus mengingat murid-muridnya. Yesus bersyafaat untuk murid-muridnya. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Doa ini terkesan Yesus seperti tidak peduli pada dunia. Namun bagaimana mungkin Yesus tidak peduli pada dunia? Ia yang adalah firman Allah menjadi manusia, tinggal di antara manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Doa Yesus khususnya di ayat 9 bukan dimaksudkan bahwa Yesus tidak mengasihi dunia. Melainkan Yesus berdoa bagi murid-murid yang telah menerima dan menuruti firman Bapa. Yesus mengutus murid-murid ke dalam dunia. Dunia dalam Injil Yohanes adalah yang dimaksud mereka yang tidak menerima anak yang diutus Bapa. Ya Bapa yang adil ayat 25. Memang dunia tidak mengenal Engkau. Tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Sikap penolakan dunia ini tidak diberi dukungan dalam doa. Sebaliknya dunia yang semacam itu akan diyakinkan tentang kesalahannya. Dunia semacam itulah yang menjadi alamat di mana murid-murid diutus. Doa Yesus untuk murid-muridnya karena murid-muridnya adalah milik Bapa yang diberikan kepada Sang Anak. Dan mereka sebentar lagi akan ditinggalkan dalam dunia karena anak akan ditinggikan di salib. Yesus meminta, jagalah mereka dalam namamu. Yesus memohon agar Bapa terus menyatakan kehadirannya guna memelihara mereka dalam kesatuan. Yesus meninggalkan para murid di tengah situasi dunia yang sedang membenci mereka. Karena hidup mereka ada dalam kesatuan relasi dengan Bapa dan Anak. Dan dunia menolak Allah dan Anak. Karena penolakan dan kebencian itu Yesus memohon agar Bapa menjaga mereka. Agar para murid tidak larut di tengah dunia yang menolak, yang membenci mereka. Melainkan dimampukan, dipelihara, menjalankan misi mereka. Meneruskan perutusan Yesus di tengah dunia. Doa Yesus bagi para pengikutnya itu meluas, melampaui para murid yang disebutkan dalam teks tersebut kepada para pengikut Kristus dari masa ke masa hingga hari ini, saat ini, dan seterusnya ke masa depan. Doa Yesus dipanjatkan dengan keyakinan bahwa Allah tidak hanya mendengar, tetapi juga Allah yang menjawab doa. Itulah model yang harus diikuti oleh semua orang Kristen. Seperti yang Yesus lakukan, kita pun harus berdoa dengan keyakinan bahwa Allah tidak hanya mendengar, namun juga sekaligus menjawab doa.
Kata-kata terakhir dari doa ini adalah seruan untuk persatuan. Bagi para pengikut Yesus, ini adalah doa yang perlu dipanjatkan pada setiap kesempatan berdoa oleh setiap orang Kristen. Karena merupakan permohonan yang terus-menerus hendak kita wujudkan dalam nama Juru Selamat kita. Kita bersyukur akan berbagai macam kemajuan gerakan ekumenis. Namun juga kita perlu menyadari bahwa ada tindakan-tindakan di sana-sini yang berupaya dengan sengaja ingin memecah belah umat Tuhan. Terlepas dari apakah mereka sungguh pengikut Kristus atau bukan, Allah menghendaki agar semua orang di muka bumi ini hidup dalam persatuan, terutama bagi setiap kita yang mengaku murid-murid Tuhan, agar mereka menjadi satu sama seperti kita. Kesatuan antara Bapa dan Anak adalah kesatuan yang sempurna, saling tinggal satu dengan yang lain. Yesus dikasihi Bapa dan semuanya diberikan Bapa kepadanya. Kesatuan ini bukan saja sebagai model yang bagus, model yang dilihat-lihat, bukan saja itu. Melainkan juga sebagai dasar kita, sebagai sumber kasih Bapa yang ada dalam Yesus dan melalui Yesus dinyatakan di tengah-tengah murid-murid Tuhan. Kesatuan gereja bertujuan misional di tengah dunia yang tidak mengimani, tidak mengenal kasih setia Bapa. Dunia itulah yang menjadi alamat perutusan murid. Kita diundang untuk berdoa, tekun menanti dalam kesatuan. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812-8188-9191 atau dapat menghubungi website baru YKB di www.ykb-media.org. Tim doa kami, tim doa YKB dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari berdoa. Kami yang mengaku adalah murid-murid Kristus, kami yang adalah buah di mana kami kemudian menjadi gereja, buah dari karya Roh Kudus. Kami diingatkan agar kami bertekun dalam doa di mana dasar dan sumber kami adalah teladan Yesus Kristus yang dengan tekun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa dengan setia. Tolong kami ya Bapa, agar kami sebagai gereja Tuhan tidak hanya terpusat pada program, tidak hanya terpusat pada bagaimana membesarkan nama kami, bagaimana kami merasa bahwa apa yang kami kerjakan itu sumbernya dari kami, kesuksesan itu datang dari kami. Karena ketika kami melakukan atas dasar dan sumber itu, maka sesungguhnya kami gagal sebagai gereja. Tolong kami ya Tuhan agar kami kembali melihat hati Tuhan. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh berdoa syafaat mengingat para murid dari generasi ke generasi sampai saat ini. Agar kami hidup di dalam kesatuan pun di tengah kepelbagaian. Dalam kepelbagaian ini kami merasa tidak paling hebat, tidak paling unggul, tidak paling jago. Dan mengejek keberadaan persekutuan ataupun gereja lain. Melainkan kami bersama-sama di tengah kepelbagaian bertekun dalam kesatuan, berdoa. Dengan demikian kami bersama-sama dapat fokus untuk melakukan tugas perutusan, tugas panggilan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, Engkau melihat hati kami, keluarga Allah yang pada saat ini sedang berdoa syafaat. Kami semua yang datang dari gereja kami masing-masing. Biarlah hati kami boleh disentuh oleh doa Tuhan Yesus. Agar kami bersatu, memiliki hati komitmen untuk bersama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Bapa.
Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya agar bersatu sebagaimana Ia dan Bapa adalah satu. Kita dipanggil bertekun dalam doa bersama saudara seiman, sehati dan sepikir mengerjakan misi Allah di tengah dunia. Kita nyanyikan Makin Serupa Yesus Tuhanku. Mari kita berdiri, kita menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus
kita bersaat teduh sejenak. Persilahkan duduk. Terima kasih.